Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Jalan Keluar. Kali ini saya akan menceritakan tentang film Kung Fu Tai Chi Master yang dirilis pada tahun 1993. Film ini dimulai dengan kuil Shaolin. Ada seorang master Kung Fu yang bernama Yuan Yan yang membawa murid baru, bernama Qin Bo, ke kuil Shaolin. Dalam perjalanan ke kuil Shaolin, Yuan Yan memberitahu pada anak itu bahwa sebagai biksu, dia harus mengikuti aturan dan tidak pernah membunuh atau makan daging. Dia juga menginstruksikan untuk secara ketat mematuhi peraturan dan ketentuan kuil Shaolin. Saat mereka tiba di kuil, Jun Bao, murid lainnya, mendekati Guru Yuan. Lalu Guru Yuan kemudian memperkenalkan Jun Bao sebagai senior Qin Bo. Dia lalu berangkat setelah menginstruksikan Jun Bao untuk mengajari Qin Bo cara melafalkan buku Buddha. Saat itu, Jun Bao, seperti biasa, menyebut Qin Bo sebagai junior, tapi Qin Bo, karena semakin tinggi dan tua, memerintahkan agar dia disebut sebagai senior. Dia mengaku hanya akan menyebut Jun Bao sebagai senior di depan orang lain. Dalam adegan berikut, Qin Bo memperhatikan sekelompok murid Shaolin berlatih gerakan kungfu dan memanggil Jun Bao untuk memperhatikan juga. Setelah ini, Qin Bo mengklaim bahwa jika diberi kesempatan, dia akan lebih baik dari mereka, tapi Jun Bao menjawab bahwa mereka harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan gurunya. Segera setelah itu, seorang murid senior mendekati mereka berdua dan menindas mereka, mengklaim bahwa sebagai senior, dia berhak memukul mereka kapan saja. Lalu, kedua anak laki-laki itu bergegas menemui gurunya mereka, yaitu Master Yuan, untuk mengungkapkan ketidaksenangan mereka, tetapi mereka menemukan gurunya sedang bermeditasi di bawah terik matahari. Melihat ini, Jun Bao mengambil tanaman untuk memberi payungan pada gurunya, tapi Master Yuan mengatakan bahwa segala sesuatu memiliki kehidupan dan mereka tidak boleh merusak kehidupan alam demi keuntungan mereka sendiri. Setelah itu, kedua pemuda tersebut mengungkapkan keinginannya untuk belajar Kung Fu agar tetap sehat dan terhindar dari penindasan. Master Yuan setuju, tapi menyarankan mereka belajar Kung Fu hanya untuk membantu orang lain. Kemudian, keduanya mendekati murid senior yang pernah mengintimidasi mereka, dengan cara menutupnya dengan kain dan memukulinya. Akibatnya, mereka berdua dihukum. Guru Yuan memarahi mereka karena tidak menghormati dia. Dia berpura-pura menghukum mereka di depan guru kepala, tapi juga memberi mereka makan secara diam-diam. Setelah itu, mereka diberi tugas membersihkan aula lohan. Saat bekerja, keduanya berlatih kungfu menggunakan sapu mereka. Waktu berlalu dan kedua pemuda itu tumbuh bersama dan menjadi teman dekat. Mereka berdua tampak sangat berdedikasi pada latihan kungfu mereka. Mereka berlatih memecahkan tumpukan batu dengan kepala, berdiri di atas kepala, dan melakukan gerakan tangan besi. Sementara itu, mereka mengetahui bahwa ujian promosi mereka akan segera diadakan. Pada hari ujian, guru kepala menyatakan bahwa hanya 4 murid terbaik yang akan dipromosikan ke Aula Damor untuk mempelajari lebih lanjut teknik seni bela diri terbaik. Pertarungan antara Qin Bo dan murid lainnya, Qin Bo, dimulai babak pertama. Qin Bo dengan mudah mengalahkan murid lainnya dalam pertarungan. Namun, Qin Bo diusir karena niat jahatnya. Akibatnya, Qin Bo menghina guru kepala dengan membentaknya. Setelah ini, guru kepala mulai melawan Qin Bo untuk memberinya pelajaran. Jun Bao mencoba menghentikan guru kepala, tapi dia diusir. Selama pertarungan, guru kepala terkejut mengetahui bahwa Qin Bo menguasai jurus telapak tangan Buddha. Dia kemudian menginstruksikan murid yang tersisa untuk menggunakan formasi tiang lohan. Akibatnya, seluruh murid bersatu untuk melawan mereka berdua. Meski begitu, keduanya mampu melawan seluruh murid. Beberapa saat kemudian, Guru Yuan muncul. Dia menghentikan perkelahian dan membiarkan murid-muridnya melarikan diri. Guru kepala kemudian menuduh Guru Yuan membela murid-muridnya. Kemudian, keduanya meminta maaf kepada gurunya. Namun, Guru Yuan memberitahu bahwa dia tidak bisa lagi menjadi guru mereka. Sebelum meninggalkan mereka,
dia mengaku khawatir dengan Jun Bao, tapi Qin Bo memiliki kepribadian yang arogan. Hasilnya, dia memberikan Qin Bo sebuah buku yang akan membantunya menemukan kedamaian. Setelah itu, mereka meninggalkan kuil Shaolin. Dalam adegan berikutnya, Jun Bao dan Qin Bo pergi keluar. Karena mereka merasa lapar, akhirnya mereka memutuskan untuk mengemis makanan. Tetapi semua orang mengabaikannya. Beberapa saat kemudian, beberapa preman mengganggu seorang lelaki tua mau malak uang. Pria tua itu menolak karena dia kekurangan uang, tapi para preman tidak mau mendengarkannya. Tak lama kemudian, mereka memukulinya dan mengambil uangnya dengan paksa. Saat itu, seorang wanita bernama Nona Li mendekati para penjahat, dengan cerdik mencuri uang itu dan mengembalikannya kepada lelaki tua itu. Ketika para penjahat mengetahui hal ini, lalu pemimpinnya memerintahkan anak buahnya untuk memukulinya. Perkelahian pun terjadi, namun yang mengejutkan, Li tampaknya memiliki keterampilan bela diri yang baik. Dia mengalahkan beberapa pria pada awalnya, namun dengan cepat kalah jumlah dengan anggota kelompok lainnya. Jun Bao dan Qin Bo menyadari hal ini dan memutuskan untuk membantunya. Sahabat ini menampilkan keterampilan bertarung mereka yang luar biasa dan mengesankan para penonton. Namun, ketika mereka melihat pasukan tambahan datang, mereka lari dari tempat itu. Untungnya, mereka berhasil menghindari orang jahat dengan menyamar mengganti pakaian mereka. Setelah ini, saat ketiganya berjalan melalui jalanan yang besar, orang-orang tiba-tiba mulai berlari. Ternyata Kasim Kerajaan Liu Jin sedang lewat bersama para pengawalnya. Banyak orang yang menjadi penasaran, Li mengungkapkan bahwa Liu Jin adalah pemimpin kejam yang telah membunuh banyak orang. Kemudian, mereka bertiga pergi ke restoran untuk makan. Li mengklaim bahwa ayam panggang adalah hidangan terlezat yang ada, namun Jun Bao, seorang vegetarian, menolak memakannya. Di sisi lain, Qin Bo rela mencoba daging sesuai keinginannya untuk beradaptasi, seperti yang diajarkan gurunya. Saat itu, seorang wanita bernama Sulin mulai memainkan alat musik dengan anggun, dan ini menarik perhatian Jun Bao. Sementara itu, Qin Bo sepertinya jatuh cinta pada Nona Li dan dia tidak bisa berhenti menatapnya. Tak lama kemudian, saudara perempuan Liu Jin tiba di hotel bersama pacarnya, Murong Bei. Ternyata Murong Bei menikah dengan Sulin dan dia telah mencarinya selama berhari-hari. Saat Sulin melihat suaminya bersama perempuan yang bernama Liu Jin, dia menjadi marah. Akibatnya, kedua wanita tersebut mulai berkelahi satu sama lain. Setelah pertarungan yang panjang, Sulin unggul, namun dia ragu untuk memukul suaminya. Tak diduga, Murong Bei malah memukulnya dengan kursi, lalu Jun Bao untuk membelanya. Dia kemudian melawan beberapa preman dan tak lama kemudian, mereka berempat melarikan diri dari tempat itu. Kemudian, mereka tiba di restoran lain dan memutuskan untuk bermalam di sana. Larut malam, Jun Bao dan Qin Bo menemukan beberapa pemberontak yang telah mencuri 300 peti emas dari Liu Jin. Keesokan harinya, Jun Bao dan Qin Bo menyusun rencana untuk mendapatkan uang. Mereka mengumumkan kepada orang-orang bahwa siapapun dapat memukul mereka untuk mendapatkan 1 sen, dan jika mereka berteriak kesakitan, mereka akan mengembalikan 3 sen. Setelah itu, seorang pria dan anak buahnya memberi mereka lebih dari 100 sen. Mereka mulai memukuli, tapi keduanya tidak terpengaruh. Saat itu, anak buah Liu mendekati keduanya dan meminta uang pajak dari usahanya. Jun Bao langsung tidak setuju, tapi setelah penjahat itu mengancam mereka, Qin Bo memberi mereka uang. Dia kemudian membodohi dirinya sendiri untuk mengesankan pria itu, yang membuat Jun Bao merasa jijik. Melihat keterampilan bertarungnya, pria itu menyarankan agar dia pergi ke Kasim Kerajaan, tempat Liu Jin merekrut anggota baru. Qin Bo setuju untuk pergi, tapi Jun Bao menolaknya. Akibatnya mereka terpisah. Setelah ini, Jun Bao mulai tinggal di restoran bersama Nona Li, Sulin, dan beberapa pemberontak lainnya. Beberapa hari kemudian, anak buah Liu muncul di restoran untuk memungut pajak ilegal. Saat Jun Bao menolak membayar pajak, anak buah Liu menyerangnya. Pertempuran sengit pun terjadi, namun kelompok Jun Bao akhirnya mampu mengalahkan anak buah Liu. Namun, salah satu pria berhasil melarikan diri menuju barak untuk memberitahu Tuan Liu. Jun Bao bergegas mengejarnya dengan menunggang kuda, tapi dia tidak tahu cara menungganginya, menyebabkan dia melambat. Sementara itu, Qin Bo yang kini menjadi prajurit Liu membantu Jun Bao membunuh pria tersebut.
Kedua sahabat itu sangat gembira bertemu satu sama lain. Mereka berbicara sebentar, bertukar informasi tentang gaya hidup mereka saat ini. Pada suatu hari, sebuah kompetisi diadakan di barak kerajaan, dan orang dengan keterampilan bela diri terbaik dipilih sebagai jenderal. Seorang pria secara konsisten mengalahkan prajurit lainnya dan mengundang siapapun untuk menantangnya berduel. Qin Bo memanfaatkan kesempatan itu dan ikut terlibat. Dia dengan mudah mengalahkan pria itu dan juga melawan semua orang yang muncul dalam kompetisi. Segera setelah itu, kontes berakhir, namun Qin Bo mengetahui bahwa dia telah melanggar pangkatnya dan tidak lagi memenuhi syarat menjadi tentara. Keesokan harinya, Qin Bo bergegas ke restoran untuk memberitahu mereka bahwa Liu Jin telah mengetahui pembunuhan tersebut dan telah mengirimkan pasukan untuk menangkap mereka. Akibatnya, mereka semua kabur dari restoran. Namun, pemilik restoran ditangkap dan dibunuh oleh Liu Jin. Mereka menyusun rencana, Qin Bo, Jun Bao, dan sesama anggotanya memutuskan untuk membunuh Liu Jin. Qin Bo menyatakan bahwa sebagian besar tentara akan pergi untuk latihan dalam beberapa hari, dan ini akan menjadi waktu terbaik untuk melaksanakan rencana mereka. Setelah 2 hari, mereka mengumpulkan lebih banyak orang dan memasuki barak. Mereka berhasil sampai ke markas Liu, namun tentara segera mengepung mereka, namun ternyata Qin Bo telah menjebak semua orang, karena dia setia kepada Tuan Liu. Tak lama kemudian, ratusan tentara melancarkan serangan terhadap mereka. Mereka melawan sekuat tenaga, tapi para tentara membunuh mereka satu persatu. Selama pertarungan, Qin Bo menculik Nona Li karena dia ingin dia menjadikan pacarnya. Setelah pertarungan yang panjang, Xiu Lin disandera, tetapi Jun Bao berhasil melarikan diri bersama pemberontak lainnya. Setelah itu, penampilan Qin Bo mengesankan Liu Jin, yang mempromosikannya ke posisi letnan kerajaan. Dia kemudian menginstruksikan Qin Bo untuk membujuk Jun Bao bekerja untuk mereka dan membunuhnya jika dia menolak. Tapi sebaliknya, Jun Bao tidak puas dan marah pada Qin Bo. Di dalam barak kerajaan, Qin Bo mendekati Nona Li dan mulai memaksakan diri padanya. Saat itu, Liu Jin datang dan membujuknya bahwa seorang tentara tidak boleh mengorbankan karirnya demi seorang wanita. Alhasil, Qin Bo langsung membunuh Nona Li. Dalam adegan berikutnya, kita diperlihatkan bahwa Xiu Lin ditahan di tahanan Qin Bo. Beberapa saat kemudian, Jun Bao tiba di tempat untuk menyelamatkannya. Qin Bo mencoba membujuk Jun Bao untuk bergabung dengan barak kerajaan dan meraih kekayaan, tapi dia menolak mentah-mentah. Dia juga mengaku tidak mengenali orang yang mengkhianati temannya dengan imbalan uang. Akibatnya, keduanya terlibat pertarungan. Mereka beradu ilmu karena satu sama lain memiliki kemampuan bela diri terbaik. Selama pertarungan, Jun Bao berhasil membebaskan Xiu Lin namun dia terluka karenanya. Meski begitu, keduanya entah bagaimana berhasil melarikan diri dari barak. Kemudian, Xiu Lin membawa Jun Bao ke lokasi yang aman dan membantunya merawat lukanya. Namun, karena infeksi dari lukanya, Jun Bao mulai bertingkah seperti pasien gangguan jiwa. Xiu Lin merawatnya selama berhari-hari lamanya, dengan harapan ia bisa sembuh. Tapi sebaliknya, Qin Bo menyuruh semua prajurit berlatih kungfu. Dia menyuruh mereka menjalani pelatihan yang melelahkan dan mengatakan bahwa mereka yang tidak mematuhi akan dibunuh. Kemudian, Qin Bo mendekati Liu Jin dan menyerahkan sejumlah besar upeti emas yang dia rampas dari pemberontak. Melihat ini, Liu Jin menjadi terkesan dan karenanya meminta Qin Bo untuk menemaninya ke ibu kota. Suatu hari, Jun Bao tiba-tiba teringat kata-kata gurunya Master Yuan, jadi dia mulai membaca buku yang diserahkan Master Yuan untuk menenangkan jiwa. Seiring waktu, kesehatannya juga pulih. Dalam buku tersebut, ia menemukan bahwa bola yang berputar dapat memutar benda lain yang bertabrakan dengannya, namun bola itu sendiri tetap stabil dan kokoh. Ia juga memahami bahwa meski dalam keheningan, selalu ada gerakan. Ketika dia memperhatikan alam berangsur-angsur menyadarinya dan dia mulai mempraktikkan keterampilan seni bela diri terbaik dan akhirnya menguasai semuanya. Di tempat lain, Qin Bo menanyai beberapa penduduk desa tentang lokasi Jun Bao dan membunuh siapa saja yang menolak mengungkapkannya. Saat Jun Bao dan Xiu Lin mengetahui hal ini, mereka memutuskan untuk menghadapi Liu Jin dan mengakhiri kekejamannya untuk selamanya. Dalam adegan berikutnya, Liu Jin sedang berjalan-jalan bersama saudara perempuannya, yang ditemani oleh beberapa tentara. Saat itu, Jun Bao dan Xiu Lin muncul entah dari mana dan menyergap rombongan Liu. Xiu Lin terlibat pertarungan langsung dengan Liu Jin,
sementara Jun Bao berhadapan dengan saudara perempuan Liu Jin serta para prajurit. Pertarungannya sengit dan beberapa keterampilan seni bela diri yang luar biasa ditampilkan, namun pada akhirnya, orang-orang baiklah yang menang. Setelah itu, keduanya mengikat Liu Jin dan menyeretnya ke barak. Ketika para tentara mencoba menyelamatkan Liu Jin, keduanya dengan cepat mengarahkan pedang mereka ke arahnya, memerintahkan para tentara agar menjauh. Segera, mereka mendekati Qin Bo dan setelah beradu pembicaraan, Jun Bao sekali lagi mulai bertarung dengannya. Dulunya sahabat saling membantu satu sama lain, tapi Jun Bao, menggunakan keterampilan barunya, berhasil menaklukkan Qin Bo. Saat dia akan dikalahkan, Qin Bo memerintahkan para prajurit untuk menyerang Jun Bao. Namun Liu Jin yang masih ditahan oleh Xiu Lin melarang mereka bergerak. Akibatnya, Qin Bo membunuh Liu Jin dan melenyapkannya. Menyaksikan hal ini, para prajurit mulai menyebut Qin Bo pengkhianat dan malah mendukung Jun Bao. Karena tidak punya tempat tujuan, Qin Bo memohon belas kasihan, namun Jun Bao menghabisinya, mengakhiri segalanya sampai berakhir. Di adegan terakhir, Jun Bao membawa abu Qin Bo kepada guru mereka. Film berakhir saat ia mulai mengajar kungfu kepada murid baru dan menjadi master kungfu. Itu saja dari videonya, saya harap Anda menyukainya. Juga, tinggalkan komentar jika Anda ingin kami merangkum film favorit Anda. Sampai jumpa lagi, berhati-hatilah.